Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 14 September 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram @guruforex_id. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya @guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa seharinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa intraday dan swing ya teman-teman. Untuk intraday-nya di XAU USD atau gold, kemudian untuk swing-nya di Euro New Zealand ya. Kemudian di sini untuk XAU USD atau gold kita analisa dari time frame H1 hingga H4, kita ambil posisinya buy karena lihat dia ada potensi untuk liquidity swap dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan ya. Kemudian untuk Euro New Zealand, nah ini sudah ada konfirmasi code juga sebenarnya. Di sini kita analisa dari time frame H1 hingga daily, kita ambil posisinya sell. Dan di sini kita lihat ada fair value gap dan sedang berada di area OTE juga teman-teman. Oke, jadi untuk XAU USD atau gold di sini kita buy limit di 1683.7222. Kemudian stop lossnya di 1678.820. TP di 1742.480. Oke, kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $4,9. Risk and reward 1/12 dan expired sampai 26 September 2022. Kemudian untuk Euro New Zealand kita sell limit di 1.69471. Stop lossnya di 1.69939. Kemudian TP di 1.59060. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3 teman-teman. Risk and reward 1/22 dan expired sampai 5 Oktober 2022. Oke, jadi seperti itu untuk kedua analisa dan kedua sinyal kita hari ini. Jadi saya harapkan teman-teman untuk gunakan resiko maksimal 1% ya dari modal ya. Karena ini adalah sinyal intraday dan swing, jadi selalu gunakan resiko maksimal 1% dari modal teman-teman. Jadi terus kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Jadi risk and reward 1/1 itu ketika harga sudah running di sebanding dengan jalan atau jarak antara buy dan stop loss-nya atau jarak dari entry dengan stop loss-nya. Nah, di sini untuk gold sendiri kita jarak stop loss-nya itu dari entry ke stop loss itu sekitar 49 pips ya. Jadi untuk jarak antara entry ke stop loss itu 49 pips dan di sini ada 0,01, resikonya $4,9. Berarti kalau kita sudah running profit, maksud saya sudah running profit di 49 pips, kita bisa lakukan TP parsial atau kita close bagian dari posisinya. Karena ini cukup besar teman-teman untuk resikonya, jadi teman-teman bisa gunakan akun Sen untuk memecah lotnya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman open posisinya cuma 0,01 terus pengen TP parsial, teman-teman bisa gunakan akun Sen dengan open posisi 1 lot. Dengan akun Sen open posisi 1 lot itu setara dengan 0,01 lot di akun standar. Nah, dengan begitu teman-teman bisa pecah lotnya dari lebih kecil lagi gitu. Misalkan dari 1 lot kemudian kita TP parsial 0,50 lot gitu. Itu di akun Sen teman-teman. Untuk akun mikro juga bisa. Jadi kalau akun Sen itu di Xnest, kalau mikro itu di XM teman-teman. Nah, di sini kita sudah close posisi ya atau TP parsial gitu. Jadi TP parsial itu close dari posisinya. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungannya. Terus untuk mengurangi risiko, kita bisa pindahin stop loss-nya ini di entry. Jadi 1678.820 ini kita pindahin ke 1683.722. Jadi seperti itu teman-teman. Itu kenapa? Jadi ketika harga sudah tidak sesuai dengan analisa, terus berbalik arah, terus ya mengenai stop loss,
kita tidak rugi apapun teman-teman karena stop loss-nya berada di entry gitu. Jadi ketika close posisi terkena stop loss itu close posisinya itu berada di entry teman-teman. Jadi aman ya teman-teman ya. Jadi yang udah biru kita amankan keuntungan, terus mengurangi resiko dengan pindahin stop loss-nya itu di entry gitu atau biasa disebut break even point gitu. Terus untuk analisanya bisa sebutkan aja di sini. Di sini ada XAUSD, toggle, kemudian di sini ada Euro New Zealand ya. Oke, jangan lupa like seperti biasa, terus kita bahas satu persatu dari XAUSD terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sudah ada XAUSD atau gold. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada quote sebenarnya, sudah ada konfirmasi quote juga di sini. Di sini ada lower low, dan ini lower high. Harga sudah break di sini ya. Jadi untuk range saat ini masih berada di range bullish ya. Jadi biasnya itu masih bullish gitu. Di sini kita lihat untuk time frame tingginya juga masih, kalau di daily dia juga masih bullish sebenarnya. Ini adalah low terendah di sini. Ini bisa jadi area support atau ya area support. Ini masuk area support weekly-nya teman-teman di sini. Ya. Jadi selama itu belum tertembus, dia masih kuat untuk lanjut naik teman-teman. Kalau ini tertembus ya bisa jadi masuk ke sini teman-teman, ke range sebelum Covid ya atau setelah Covid. Nah, di sini ada di April 2020. Jadi kemungkinan kalau weekly-nya tersentuh atau tertembus, ya kemungkinan dia akan kembali ke April 2020 ya. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk gold sendiri ada area inducement yang terbentuk. Di sini harga belum ada quote sebenarnya. Jadi di sini masih ada lower low, lower high, lower low, lower high, dan di sini adalah lower low-nya. Harga belum sempat tembus lower high sebelumnya, artinya belum ada quote atau konfirmasi. Jadi untuk tren pendeknya biasnya masih beres gitu. Jadi kalau untuk tren pendeknya masih bearish, kita jangan ambil posisi buy kalau di area yang kurang bagus. Dan di sini juga ada area inducement juga atau liquidity. Ini kemungkinan akan di swipe liquidity-nya ya. Kemudian harga akan swipe, ambil stop loss yang ada yang buy di sini, ada yang buy di sini. Kemudian akan disentuh stop loss-nya semua dan kita ambil posisi buy di sini. Di sini ada order block H1, nanti kita coba cek ke sana. Kemudian dia akan swipe dulu di sini baru melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kita sudah gambarkan berupa suatu konfirmasi juga di sini. Jadi perlu teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman ragu, bisa pantau dulu gitu. Bisa kita tandai dulu. Misal di sini kan ada area untuk order blocknya dari 1685 hingga 1681. Jadi teman-teman bisa pantau mulai dari 1685, kita kasih tanda di sini, kita kasih alert. Tinggal nanti kalau udah tersentuh, kita tinggal pantau di time frame kecilnya seperti M15, M5, M30. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kita cari pola atau market structure seperti ini. Di time frame kecil, di time frame M15 atau M5, kita cari suatu pola market structure seperti ini. Di harga membentuk lower low, lower high, lower low, kemudian harga break dari lower high sebelumnya, membuat new higher high ya. Kemudian harga koreksi, baru kita bisa ambil posisi buy, atau lebih akurat lagi kita tunggu sampai dia ada breakout structure seperti ini. Jadi dari lower low, lower high,
lower low, kemudian di sini di break jadi higher high, higher low, harga break lagi di sini ya. Berarti sudah ada breakout structure. Kita bisa ambil langsung posisi buy di sini atau kita tunggu dulu dia untuk koreksi terus kita ambil posisi buy. Yang jelas stop loss di bawah sini. Itu kalau di time frame kecil nggak apa-apa. Oke, jadi untuk XAUSD sendiri untuk time frame sekarang untuk saat ini di time frame 1 dan M15-nya belum ada konfirmasi sebenarnya. Dan di sini saya ada coba untuk open posisi sell sebenarnya untuk scalping saya sendiri. Tapi teman-teman kalau mau ikutan open posisi sell di sini, saya harapkan teman-teman untuk gunakan resiko di bawah 1%, teman-teman. Misal 0,5%. Jadi yang tadinya biasanya 1% itu misal modal teman-teman itu 1000, terus resiko 1%-nya 10, teman-teman bisa gunakan resiko maksimal $5. Jadi 0,5%-nya aja karena ini cuma scalping ya. Jadi ya resikonya dikecilin gitu karena potensi untuk tersentuh stop loss itu lebih besar dan potensi untuk tersentuh TP juga lebih cepat gitu. Jadi untuk trading cepat itu ya kita harapkan untuk gunakan resiko sekecil mungkin gitu. Misal 0,5 atau 0,25% gitu. Jadi karena kan kita juga nggak mau ya open terus tersentuh stop loss itu dengan cepat gitu, terus kita rugi cepat gitu. Jadi kita nggak mau kalau ruginya itu cukup besar dan kita kehilangan kerugian cukup besar di waktu yang cepat gitu. Jadi kita bisa gunakan resiko yang kecil kalau untuk menghendaki trading cepat seperti ini karena resikonya cukup cepat ya dari entry ke stop loss gitu. Oke, jadi di sini saya sendiri kalau mau open scalping seperti itu teman-teman. Di sini untuk sell-nya sendiri di 17,9, stop loss-nya di 17,13,2 ya. Oke, dan di sini kalau kita perhatikan dia belum ada konfirmasi quotes ya sebenarnya ya. Kita lihat di M5. Ini low, ini lower high. Oke. Dia belum ada lower low. Jadi untuk terjadinya konfirmasi quotes dia perlu ada lower low terlebih dahulu di sini. Kemudian dia break dari lower high sebelumnya. Jadi selama ini kan lower low ya. Jadi selama harga bergerak sesuka hati seperti ini, misal dia break di sini, dia belum menciptakan break dari lower high. Karena bisa jadi dia cuman menciptakan lower high yang lebih tinggi gitu. Kecuali kalau dia break dari lower low di sini, kemudian dia break lower high di sini, jadi di sini jadi lower high-nya di sini. Bukan di sini, bukan di sini atau bukan di sini, tapi di sini. Karena harga perlu break dulu dari lower low, menciptakan lower low yang baru, kemudian kita baru bisa tahu di mana letak lower high-nya. Karena lower high itu titik tertinggi dari sebuah market structure gitu. Karena kalau belum ada lower low, kita nggak akan bisa tahu di mana lower high-nya. Jadi misal seperti ini, ya buat low, harga kemudian naik ya. Dan di sini dia breakout structure, dia buat low. Jadi selama harga bergerak ke atas seperti ini, selama harga tidak break area ini, harga biasnya masih bearish gitu. Kemudian dia break, nah berarti di sini lower high-nya itu bukan di sini lagi, tapi pindah ke sini. Karena di sini sudah ada lower low, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara membaca market structure-nya. Jadi jangan terkecoh karena ini bukan lower high, ini bukan lower high, ini bukan lower high.
Itu, lebih ke internal structure-nya gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini dia belum ada konfirmasi quotes yang jelas. Terus kita lihat di H1, kita coba ambil posisi buy di sini. Nah, ini kan ada candle bearish terakhir ya, sebelumnya dia bullish kenceng di sini, terus ada quotes. Jadi di sini ada candle bearish terakhir. Nah, ini yang kita gunakan untuk order block gitu. Jadi jarak antara buy dan stop loss-nya, terus kita entry di tengah-tengah ya, teman. Seperti biasa. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini karena ini ada jadi order block di sini masih fresh, belum tertembus yang di sini dan di sini. Ini kemungkinan bisa jadi area liquidity. Harga swipe dulu ke bawah, kemudian di sini ada konfirmasi dan kita ambil posisi buy. Gitu. Untuk expired sampai 26 September ya. Jadi ini kita entry di tengah-tengah di sini. Dan untuk TP-nya kita pakai supply di H4. Nah, di sini kan ada market structure ya. Di sini lower high-nya, bukan di sini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini adalah letak lower high-nya atau strong high-nya di sini. Jadi kita ambil posisi TP di strong high-nya aja gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk XAUSD. Next kita ada Euro New Zealand. Untuk Euro New Zealand ini sinyal swing teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan sendiri di sini kita dari 2017 ya, karena ini sinyal swing dan di sini kita perhatikan market sebelumnya dari bullish ya, ini adalah higher high, higher low, higher high, higher low. Profit membentuk all time high-nya di sini atau higher high. Kalau ada higher high di sini berarti higher low-nya bukan di sini ya, tapi di sini. Itu karena market structure-nya itu dari sini ke sini. Berarti low yang kita pakai itu yang di sini. Nah, itu yang bisa dijadikan konfirmasi quotes ya, atau change of character. Jadi di sini karakternya sudah jadi bearish gitu. Setelah jadi bearish, di sini jadi lower low. Di sini jadi lower low dan di sini belum membentuk lower high ya. Belum membentuk lower high. Setelah market structure berjalan dan harga break atau break of structure, berarti di sini jadi lower high. Kemudian harga bergerak, di sini jadi lower low. Jadi di sini harga sedang membentuk lower high teman-teman. Bukan di sini, bukan di sini, dan bukan di sini. Jadi kita masih belum tahu di mana letak lower high-nya gitu. Tapi di sini kita bisa coba untuk trading dan kita bisa ambil posisi sell. Kita lihat dia akan menciptakan lower high di sini gitu atau di sini. Kalau kita perhatikan lagi di sini untuk market structure-nya, kita tarik Fibo saja di sini dari atas ke bawah karena biasnya bearish. Dan di sini harga sudah masuk di area OTE teman-teman. Harga sudah masuk di area OTE. Area OTE itu meliputi dari 62 hingga 79. Dan di sini harga sudah masuk ke area OTE dan pullback terus menciptakan change of character di sini. Jadi di sini ada market structure atau internal structure di sini. Jadi internal structure itu ada market structure di dalam market structure teman-teman. Jadi misalkan kalau ini kan market structure-nya daily ya. Berarti kan ada market structure juga di time frame kecil seperti H1, H4 atau time frame middle ya. Kita pindah ke H4. Dan di sini ada lower low dan di sini ada lower high ya. Berarti di sini ada quotes. Oke, di sini jadi quotes.
Oke, di sini jadi cost, di sini ada break up structure ya. Kemudian di sini ada higher high, higher low, higher high. Kemudian harga break di sini menciptakan lower low seperti tadi di time frame daily. Jadi polanya hampir sama atau strukturnya memang sama seperti itu. Jadi setelah break kemudian membentuk lower low, berarti dia selanjutnya akan menciptakan lower high gitu. Untuk terciptanya lower high kita perlu sebuah konfirmasi codes ya. Yang jelas untuk time frame lebih kecilnya lagi seperti H1, H1, M30, M15. Kita perlu sebuah konfirmasi seperti ini juga di time frame kecilnya. Jadi nah seperti ini. Jadi ada higher high, higher low, higher high, kemudian dia break lagi di sini ada code, kemudian di sini ada lower low, lower high, terus break up structure. Nah, itu sudah jadi konfirmasi yang cukup sebenarnya untuk entry. Dan di sini kalau kita perhatikan ada liquidity juga di sini. Ini kita hapus dulu area Fibo-nya. Di sini ada area liquidity, di sini ada fair value gap. Fair value gap itu adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ini pindah ke H1 terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Jadi jarak kekosongan ini biasa disebut fair value gap. Itu konsepnya hampir sama dengan gap tapi lebih lemah ya. Dan di sini area order block kita. Di sini ada liquidity-nya, kemungkinan harga akan swap dulu ke sini, ambil fair value gap, ambil order block, kemudian lanjutkan penurunan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini sudah untuk tren daily-nya, dia sudah ada konfirmasi, tren H4-nya sudah ada konfirmasi. Tinggal tunggu tren pendeknya seperti M15, M5, M30. Kalau sudah ada konfirmasi codes, dan di sini saya perhatikan dia belum ada konfirmasi codes dari bawah hingga ke atas. Belum ada konfirmasi code sama sekali. Jadi kita bisa tunggu ke area paling aman ya, karena di sini masih ada fair value gap. Jadi kita harapkan kita bisa ambil posisi sell di sini. Nah, di sini masih ada liquidity yang perlu ditembus, fair value gap yang perlu diambil, dan kita ambil posisi paling aman di sini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi perlu dilihat faktor-faktor lain. Jadi selain market structure, kita juga perlu lihat ada liquidity, ada fair value gap. Jadi itu jangan diabaikan, teman-teman. Walaupun market structure-nya udah benar gitu. Dan di sini kita ambil posisi buy-nya, sell-nya di sini. Di sini kan ada candle bullish terakhir ya sebelum dia break. Nah, di sini kan dia ada, ini kalau di time frame kecil juga kelihatan di sini ada market structure juga. Di sini higher high, higher low, dan kemudian harga break di sini berarti menandakan dia akan bearish gitu. Dan di sini ada candle bearish candle bullish terakhir yang kita pakai untuk order block. Jadi jarak antara sell dan stop loss, terus kita entry di tengah-tengah. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk entryan kita. Nah, jadi jarak antara sell dan stop loss itu 1 kali ukuran candle tadi, teman-teman. Terus untuk TP kita pakai di market structure yang ada, yang sudah ada ya. Nah, kemungkinan kalau dia sudah membentuk lower high, berarti dia akan menuju ke lower low untuk break up structure di sini. Harga akan menuju ke lower low ya. Jadi setelah ada konfirmasi, harga tentunya akan menuju ke lower low sebelumnya dan melakukan break up structure lagi untuk melanjutkan penurunan selanjutnya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kedua analisa kita hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya tentunya. Kalau resiko kita 1%, tentunya kalau kita loss itu tidak bikin kita drawdown panjang yang jelas. Karena
kalau trading seperti ini kita harus sabar yang jelas dan resikonya juga harus terukur. Karena walaupun resikonya 1% dan ini kan TP cukup panjang ya di sini ya. Dan kalaupun TP atau tradingnya cuma sampai tengah-tengah seperti ini terus balik arah di sini, kita kan juga sudah TP parsial dan sudah pindahin stop loss-nya, yang jelas stop loss-nya mungkin udah dimajuin di sini. Jadi ketika sudah close di sini berarti kita sudah menang atau win dengan risk and reward lebih dari 1/3 gitu. Itu artinya berarti kita sudah bisa menutupi ketika posisi loss sebelum-sebelumnya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.